Halo semuanya, perkenalin nama gue Daniel dari Viewspurity. Oke, hari ini kita akan membahas tema di minggu kedua di Januari ini dengan tema Chosen Not by Chance. Oke, jadi di sini kita akan membahas kalau kita tuh dipilih bukan karena kebetulan gitu, tapi memang kita dipilih karena memang kita sudah ditetapkan dari sebelumnya. Nah, maksudnya apa? Sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Ya Tuhan, untuk terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kalau kami bisa berkumpul dan kami juga bisa mempelajari ya Tuhan sedikit ya Tuhan daripada firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan firman-Mu ini ya Tuhan bertumbuh dan berkembang dalam hati kami dan berbuah ya Tuhan dan menjadi berkat buat orang banyak. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Oke, jadi untuk ayat pembuka kita buka dulu dari Yohanes 15 ayat 16. Mari kita baca sama-sama. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Oke, jadi di sini ada, kalau kita bisa pilih menjadi 3 bagian di sini. Yaitu yang pertama di ayat ini adalah, tetapi akulah yang memilih kamu. Nah, dalam ayat pendukung kita di Efesus 1 ayat 4 juga dibilang, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan-Nya. Nah, jadi gini, kadang-kadang kita tuh dalam layanan ataupun kita berbuat baik ataupun melakukan kebaikan buat sesama, kita merasa bahwa itu adalah tindakan tersebut adalah pilihan kita gitu. Kita yang memilih untuk berbuat baik, kita memilih untuk melayani Tuhan. Tetapi nyatanya Alkitab berkata lain gitu, bahwa kita yang terlebih dahulu ditetapkan oleh Tuhan. Gitu. Jadi kalau kita tidak ditetapkan oleh Tuhan atau kita tidak dipilih sama Tuhan, belum tentu loh kita bisa mengasihi Tuhan. Ya, karena kenapa? Karena Tuhan kasih dulu Roh Kudus dalam hati kita supaya kita dan memilih kita, memampukan kita supaya kita bisa melakukan pelayanan kita. Oke, jadi jangan ada di sini yang merasa kayak, oh semua itu adalah pilihan saya karena kerelaan hati saya. No, karena kalau Tuhan nggak pilih kamu, nggak pilih saya, dari semula, ya kita nggak bakal bisa melayani Tuhan. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang kita aja nggak pernah ketemu wujudnya seperti apa, kalau tidak dengan bantuan Roh Kudus. Ya, buktinya apa? Buktinya banyak kok sampai sekarang yang tidak mempercayai Yesus adalah Tuhan, benar kan? Berarti kita ini sudah kaum-kaum yang terpilih. Nah, kalau memang kita sudah mempercayai bahwa kita memang dipilih Tuhan, Tuhan kalau milih itu tidak asal. Ya, jadi tidak kayak, oh by accident aja nih, atau kayak kebetulan aja nih dia yang dipilih. Enggak, pada saat dia memilih kamu untuk melakukan apa yang dipercayakan kepada kamu sekarang, itu Tuhan udah tahu kalau kamu bisa melakukan itu. Oke, jadi dia tidak memilih randomly atau baik kebetulan aja, tapi memang dia sudah memilih kamu berdasarkan memang kemampuan kamu. Dan dia akan kasih tugas kamu sesuai dengan kemampuan kamu. Oke, jadi juga jangan sampai di antara kita yang merasa kayak, nggak mampu Tuhan, aku nggak bisa lah begini, aku kurang begini, aku nggak sehebat si ini. No, setiap orang dipanggil menurut tugasnya masing-masing. Oke, jadi pada saat kita udah dipilih sama Tuhan, dan ya udah kita tugas kita apa? Say yes aja dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, bagian kedua adalah di sini menarik sekali. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Nah, apa sih maksudnya ini? Jadi kita sudah ditetapkan ditetapkan sama Tuhan nih. Oke, misalnya si A sudah dipilih gitu. Dipilih untuk apa? Kan kalau dipilih itu ada tujuannya ya. Tujuannya tuh mau apa? Nah, tujuannya ternyata untuk pergi dan menghasilkan buah. Yang dalam bahasa sederhana kita bisa bilang untuk berdampak buat orang-orang di luar sana. Kenapa dibilang pergi? Nah, berdampak tuh bukan memang dalam lingkup pertama dulu mungkin sama keluarga kita, sama orang-orang yang dekat sama kita, saudara-saudara kita, dan segala macam. Tapi kita nggak cuma sampai situ, kita pergi keluar dari circle itu dan menghasilkan buah, yaitu impact itu sendiri ke semua orang-orang yang kita jumpai. Nah, untuk bisa menghasilkan buah, tentu kita harus attach dengan pohon yang benar. Ya, karena Tuhan bilang, akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya, dan kamu tidak akan bisa berbuah tanpa aku. Ya, jadi kalau kita mau menghasilkan buah yang benar, udah otomatis kita harus attach sama pohon yang benar.
kita misalnya attach sama pohon pisang, ya kita berbuah pisang. Kalau kita attach sama pohon apel, ya kita berbuah apel. Tidak mungkin kita attach sama pohon pisang, keluarnya nangka. Itu nggak mungkin. Jadi kalau untuk menghasilkan buah yang benar, attach sama pohon yang benar. Pohon yang benar siapa? Ya Tuhan Yesus. Gimana cara attach sama Tuhan Yesus? Ya punya hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus. Berdoa, baca renungan kalian, punya saat teduh, punya momen-momen pribadi bersama Tuhan. Supaya apa? Supaya kalau kita attach sama Tuhan, sudah pasti impact kita, buah-buah yang kita hasilkan itu juga buah-buah yang baik. Gitu. Tidak mungkin seseorang berkata dia mengenal Kristus atau punya hubungan yang baik dengan Kristus, tapi dia kasar terhadap sesama. Itu udah bertentangan. Gitu. Jadi untuk menghasilkan buah yang baik, kamu harus punya relationship yang baik dengan Tuhan. Dan bagian ketiga yang terakhir adalah, apa nih impact-nya, apa implikasinya, atau hasil daripada tadi dipilih dan punya relationship kepada Tuhan. Apa hasilnya? Yaitu bagian ketiga, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikan kepadamu. Nah, ini kan sesuatu yang powerful sekali ya gitu. Pada saat kamu minta, kamu dikabulkan. Asal minta di dalam nama Tuhan Yesus, pasti Bapa berikan kepada kamu. Nah, ini seringkali disalahartikan. Oh berarti kita, yaudahlah mintalah maka akan diberi. Jadi akhirnya kita meminta berdasarkan apa yang kita ingini. Padahal di sini ini adalah satu bentuk konsekuensi dari tadi apa yang pertama dipilih dan mempunyai hubungan dengan Tuhan. Tanpa dua ini, yang ketiga ini tidak bisa dipisahkan sendiri. Jadi nggak mungkin kita nggak punya hubungan dan kita tidak dipilih sama Tuhan, terus kita minta apa aja dikasih. Tidak, ini adalah satu kesatuan. Ya jangan ada dipisah-pisahkan. Jadi, kenapa bisa apapun yang kita minta di dalam nama Tuhan Yesus kepada Bapa itu diberikan kepadamu? Karena satu, pertama kamu sudah dipilih. Kedua, kamu punya hubungan dengan Tuhan. Yaitu apa? Kamu selaras dengan Tuhan. Buah-buah yang kamu hasilkan itu baik. Gitu. Makanya kamu minta apapun. Gak mungkin kamu minta sesuatu yang kontras dengan kemauan Tuhan. Kalau kamu punya keselarasan dengan Tuhan. Ini sangat penting. Kenapa? Kalau kamu tidak selaras dengan Tuhan, kamu minta sesuatu hanya dengan keinginan kamu sendiri. Misalnya contohnya, saya pengen punya kekuasaan, saya pengen naik jabatan. Ya, kalau memang naik jabatan kamu itu tidak berdampak baik, yang akhirnya nanti jadi apa? Penyalahgunaan kekuasaan. Kamu sewenang-wenang sama bawahan kamu. Kamu korupsi. Kamu melakukan segala yang jahat dengan kekuasaan kamu. Itu baik nggak buat kamu? Tidak. Gitu. Tuhan tahu itu. Maka karena Tuhan tahu, biasanya dia nggak kasih. Gitu ya. Ya sudah pasti, bukan biasanya lagi. Kalau emang itu tidak baik untuk kamu, itu Tuhan tidak kasih. Jadi, yuk belajar dulu yang pertama. Gitu. Knowing that you are actually chosen by God, dan having the relationship with God. Gitu. Terus yang ketiga apa? Tuhan akan equip gitu. Apapun yang kamu minta di dalam nama Tuhan pasti diberi. Kenapa? Karena pasti yang kamu minta itu untuk kepentingan Tuhan. Makanya Tuhan kasih untuk mengequip kamu. Karena dalam pelayanan, dalam misi kita untuk bersaksi dan segala macam, tetap tidak mungkin lepas dari kebutuhan materi. Ya, contohnya apa? Mungkin kamu diberikan rezeki lebih karena Tuhan tahu kamu murah hati. Karena sudah tahu kalau kamu diberikan rezeki lebih, kamu pasti akan membantu orang-orang miskin atau orang-orang yang membutuhkan di sana. Kamu ditempatkan di posisi kamu untuk mungkin mementoring orang-orang di bawah kamu. Untuk kamu ditempatkan di tempat yang berkuasa, mungkin untuk berimpact kepada orang-orang di sekitar kamu. Semua yang Tuhan kasih, itu harus punya impact yang ujung-ujungnya harus memuliakan Tuhan. Makanya Tuhan kasih, karena dia tahu baik ngasih kamu itu, dan kamu berbuah, itu tuh akan memuliakan Tuhan. Oke, so I think that's it untuk topik di minggu ini. Sangat-sangat interesting ya. Jadi sekali lagi saya rangkum, chosen not by chance. Bukan karena kebetulan kamu dipilih, bukan karena kebetulan kamu ada di posisi kamu sekarang, dan bahkan bukan kebetulan kamu melakukan apa yang kamu lakukan sekarang. Semua itu sudah dipilih sama Tuhan. Ingat, dipilih sama Tuhan bukan berarti kamu tidak punya pilihan. Oke, jadi artinya apa? Bukan artinya kamu dipilih Tuhan, kamu disuruh melakukan A, dan kamu pasti harus melakukan A, dan kayak ditakdirkan untuk menjadi A. Tidak. Tuhan pilih kamu, tapi your response, it's your responsibility. Pada saat kamu dipilih, kamu say yes nggak? Kalau kamu dipilih dan kamu say no juga nggak apa-apa, salah loh. Tuhan juga nggak mengutuk kamu gitu, tapi kamu tidak akan masuk ke dalam rencana Dia untuk memperlebar kerajaan surga, untuk mempermuliakan nama Dia gitu. So it's your choice. Jadi summary-nya adalah kamu dipilih, dan pada saat kamu dipilih yakinlah bahwa kamu itu mampu karena kamu memang layak
dipilih sama Tuhan tuh sudah memang dilayakkan, bukan karena kita mampu, tapi kamu memang dilayakkan dan kamu akan dimampukan oleh Tuhan. Kedua, terus respon kita apa? Respon yang benar adalah kita punya relationship sama Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan. Karena apa? Karena kamu disuruh berbuah dan kamu tidak bisa berbuah yang baik ya tanpa atas dengan pohon yang baik. Itu adalah respon kamu. Dan implikasinya apa nanti? Implikasinya adalah kamu akan sangat berdampak. Bahkan kamu akan di-equip dan dicukupkan. Kenapa? Karena apapun yang kamu minta di dalam nama Tuhan Yesus, selaras dengan kemauan Tuhan akan diberikan kepada kamu. Ya, yang akan mengeksekusinya siapa? Ya kamu. Karena Tuhan nggak mungkin kirim emas batangan dari langit tiba-tiba jatuh ke lantai. Enggak kan? Through siapa? Through kamu. Gitu. Kamu yang akan menjadi saluran berkat. So, dengan demikian, kamu akan punya hidup yang berdampak jauh dibandingkan dengan yang lain. Gitu. Dan semua dampak-dampak itu tadi, ujung-ujungnya akan memuliakan Tuhan. Gitu. Bukan mengglorify diri kamu sendiri. Oke, so itu aja doa gue buat kita semua, supaya kita semua sadar status kita sebagai anak Allah. Dan gue cuma berdoa satu hal, kita semua tuh bakal dipakai dan kita semua akan menjadi dampak di luar sana. Di luar sana banyak sekali kegelapan, banyak sekali dampak-dampak yang negatif, banyak sekali influence yang tidak baik, gitu. Penyalahgunaan kekuasaan dan segala macam. Dunia ini butuh terang, dunia ini butuh harapan, gitu. Dan mungkin saya berdoa kita yang akan menjadi harapan itu sendiri. Kita akan menjadi mengadakan perubahan, kita akan membawa dampak positif, kita akan menjadi angin segar di masa-masa kelak. Oke, so I think that's it. Thank you for watching and semoga ini bisa berdampak juga di views kalian. And God bless you. See you.